Ada 8 program yang Bapak sajikan atau tawarkan ke masyarakat Depok. Nah, salah satunya adalah tentang pendidikan kuliah gratis. Sesuai dengan visi kami, yaitu bersama Depok Maju. Salah satu ya syarat utama untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi itu adalah lewat pendidikan tinggi. Boleh lagi ada anak Depok yang nggak bisa berkuliah karena nggak punya biaya. Buat semua anak-anak di kota Depok, jangan takut untuk bercita-cita. Kelak suatu saat Presiden Republik Indonesia, menteri-menteri di Kabinet Republik Indonesia, dan bahkan orang-orang penting di Indonesia lahir dari kota Depok. Wah, keren. Apakah Anda setuju? Tulis komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Swat TV, saya berkesempatan bertandang ke rumah pemenangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Depok dengan Bapak Chandra. Apa kabarnya, Pak Chandra? Baik, Yusuf. Alhamdulillah, kabar baik. Mukanya kelihatannya berseri-seri nih kan ya. Saya dengar pollingnya ini atau surveinya ini sudah melampaui nih, Pak Chandra. Ya, alhamdulillah survei melesat ya, kalau berdasarkan rilis lembaga survei Venus ya kalau nggak salah. Iya, iya. Terakhir kami udah 44%. 44%. Alhamdulillah. Wow. Tanda-tandanya apa? Calon wakil wali kota dan calon wali kota Depok ini luar biasa, basisnya PKS, tetapi ini pendatang baru dengan Bapak Supian Suri ya, dengan Bapak Chandra. Survei sementara itu udah 40% lebih. Artinya harapan orang Depok untuk merubah nasibnya itu semakin besar ya Pak Chandra ya. Iya. Terlihat. Baik, Pak Chandra. Ada 8 program yang Bapak sajikan atau tawarkan ke masyarakat Depok. Nah, salah satunya adalah tentang pendidikan kuliah gratis dan sebagainya. Nah, kenapa ini tertarik dengan kuliah gratis ini, Pak Chandra? Sesuai dengan visi kami, yaitu bersama Depok Maju. Kami ingin membuat Depok menjadi kota yang maju. Ya. Dan menurut kami, kota maju itu adalah kota yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Ya, setuju saya. Ya. Dan salah satu ya syarat utama untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi itu adalah lewat pendidikan tinggi. Oke. Karena menurut hemat kami hari ini pendidikan yang layak nggak hanya sampai SLTA tapi sampai pendidikan tinggi. Sehingga perlu bagi kami untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lewat pendidikan, salah satunya lewat pendidikan tinggi, agar kita bisa menjadi kota yang maju. Jadi salah satu parameternya kota maju adalah tadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana semua anak Depok ini bisa punya kesempatan yang sama, hak yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Oke, setuju. Jadi saya. nanti nggak boleh lagi ada anak Depok yang nggak bisa berkuliah karena nggak punya biaya. Iya, Seperti itu. Jadi harapan saya semua anak Depok berani bercita-cita. Oke, baik. Kalau sekolah gratis, oke lah ini. Iya. Ya, tetapi kalau kuliah gratis ini kan bagaimana ini, Pak? Bagaimana menghitungnya, kemudian opportunity-nya, dan dengan universitas apa saja yang bisa Bapak lakukan kerjasama ini? Jadi terkait program ini dinamakan beasiswa dan bantuan kuliah gratis. Ya. Ini juga salah satunya diawali dari beberapa peristiwa yang sudah saya alami beberapa kali, tapi saya ceritakan aja lah. Yang terakhir itu beberapa bulan lalu di perumahan tempat saya tinggal itu ada tukang sarana, dia itu nyapu, kemudian tukang motongin pohon gitu. Dia datangi saya, kemudian menanyakan, "Pak, ada kerjaan nggak buat anak saya mau kerja, dia baru lulus SMA." Saya sampaikan ke
beliau, Pak, kenapa nggak kuliah? Iya. Nggak punya biaya, Pak, katanya. Terus saya sampaikan, udah Pak, sini saya biayai kuliahnya. Udah Pak, nanti saya tanya anak saya dulu ya. Beberapa hari kemudian yang bersangkutan datang lagi ke saya, ketemu saya, dia bilang, Pak, anak saya nggak mau kuliah. Iya, kenapa tuh? Maunya langsung kerja. Loh kenapa Pak? Ini kan saya biayai sampai lulus Pak, saya bilang gitu. Enggak Pak, emang maunya kerja aja. Bapak sebagai orang tua juga bilang dong ke anaknya, dorong supaya kuliah juga, kan ada mumpung ada yang mau biayai. Enggak Pak, kita keluarga juga udah ngobrol bahwa memang nggak apa-apa biar anak kami langsung kerja aja Pak, nggak usah kuliah. Kesimpulan yang diambil itu kalau kemudian kita memberikan sebuah kesimpulan bahwa anak ini atau nih anak di Depok ini dia lebih memilih kerja dibanding kuliah, itu kurang tepat menurut saya. Tapi hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut atau dari ya diskusi saya dengan bapak tersebut, bahwa anak ini udah nggak berani bercita-cita. Bahkan bukan anak ini aja, keluarganya juga udah nggak berani bercita-cita. Dia nggak berani bercita-cita jadi presiden, dia tidak berani bercita-cita jadi dirut BUMN, bahkan dia nggak berani bercita-cita jadi ya DPR RI, wali kota, atau bahkan jadi lurah sekalipun dia nggak berani bercita-cita. Bukan hanya si anak, keluarganya juga udah nggak berani bercita-cita. Dan ini adalah potret, menurut saya potret kegagalan pembangunan selama puluhan tahun di kota Depok ini. Iya, oke, iya. Karena sejatinya pembangunan itu kan untuk manusianya, Pak. Iya. Mau kita bangun gedung semegah apapun, sekolah-sekolah sebagus apapun, jalanan semulus apapun, trotoar yang bagus, rumah ibadah yang bagus, itu semua untuk manusianya. Tapi ketika manusianya nggak punya harapan, nggak berani bercita-cita, maka perlu dipertanyakan sebenarnya pembangunan ini buat siapa? Iya. Sehingga menurut saya, betul, yang namanya anak tadi, anak tukang sapu, mau anak tukang gado-gado, mau anaknya wali kota, anaknya menteri, bahkan anaknya presiden sekalipun, dan anak saya juga semua, anak Pak Yusuf juga, semua harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berani bercita-cita setinggi-tingginya. Nah, ini adalah potret kegagalan pembangunan dan potret ketidakadilan sosial yang mungkin juga ada di tengah-tengah kita warga kota Depok hari ini sehari-hari. Jadi sehingga salah satunya tadi harapannya adalah tadi nggak ada lagi anak Depok yang nggak bisa kuliah gara-gara nggak ada biaya. Sehingga semua dari ketika dia masuk SLTA dia punya harapan, gue masuk SLTA, saya punya harapan untuk kuliah. Sehingga kalau dia kuliah juga dia berani bercita-cita untuk menjadi presiden, mau jadi anggota DPR RI, jadi lurah, seperti itu. Jadi inilah saya agak sedikit terenyuh ini bahwa program kuliah gratis ini bukan turun dari langit atau dari angan-angan, tetapi adalah timbul ketika interaksi antara Pak Chandra dengan salah satu masyarakat Depok di situ. Bercita-cita pun sangat tidak mampu atau tidak mau bercita-cita. Ya, baik Pak Chandra. Nggak berani bercita-cita. Tidak berani bercita-cita ya. Karena sebuah kondisi yang ada. Nah, Pak Chandra, ini menarik ini buat anda semua warga Depok ini kuliah gratis ini sangat mahal sekali itu ya. Pak Chandra, itu hitungannya bagaimana sehingga Bapak dan Pak Sopyan Suri itu untuk menginisiasi ke dalam program ini kuliah gratis? Apakah memang ada itu kan universitas? Beasiswa dan bantuan kuliah gratis. Jadi kalau bicara neraca anggaran, bertahun-tahun kita ada sisa anggaran ratusan miliar. Kenapa nggak digunakan untuk pendidikan salah satunya? Pendidikannya untuk pendidikan tinggi. Di samping di salah satu sisi kita akan dorong dong yang namanya penambahan sekolah negeri, SMA negeri, SMP negeri, bahkan juga madrasah sanawiyah negeri, madrasah aliyah negeri. Kan unik juga kita di Depok ini yang katanya
katanya kan kota religius, tapi masih madrasah sanawiyah negeri cuma satu. Madrasah aliyah negeri nggak ada. Tidak ada. Sementara mungkin Pak Yusuf tahu ya, waktu kita masih kecil, waktu dulu pendidikan masih bayar ya, di kota sekarang udah gratis. Bahwa madrasah sanawiyah negeri, madrasah aliyah negeri itu kan sekolah-sekolah yang dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Betul, betul. Dan seringkali teman-teman kita yang ekonomi di kelas bawah masuknya di madrasah sanawiyah negeri atau madrasah aliyah negeri. Tapi di sini nggak tersedia. Iya, iya. Menurut Pak Chandra ini kenapa ini? Termasuk juga keluhan ini atau ungkapan ini tidak hanya Pak Chandra sebetulnya. Tetangga saya, kemudian saya juga berbicara ke masyarakat yang lainnya. Memang di Depok ini yang katanya betul tadi religius kotanya, tetapi madrasah sanawiyah cuma satu, kemudian aliyah juga tidak ada. Ini problemnya apa ini sebetulnya Pak Chandra? Saya menduga ya tidak ada niat serius dari pemerintah Kota Depok untuk membenahi persoalan pendidikan di Kota Depok. Sebagai contoh, kita tahu sampai saat ini aja yang saya dapat informasi dari masyarakat, bahkan saya juga mengetahui informasi itu secara langsung karena anak saya kan dulu SLT SMP-nya di sini. Itu untuk masuk sekolah negeri itu bayar pakai berpuluh-puluh juta masuk SMA negeri. Wow. SMP negeri juga sama, ada praktek jual beli bangku seperti itu. Nah ini yang menurut saya adalah potret kezoliman, potret ketidakadilan sosial yang nggak bisa kita biarkan, Pak. Yang mana saya udah bicara kemana-mana nih saat saya kampanye juga, bahwa kalau nanti setelah kami dilantik, yang pertama juga akan saya benahi itu masalah itu, praktek jual beli bangku sekolah. Bahkan saya sampaikan, ya saya lebih baik saya mengundurkan diri dari nanti jabatan wakil wali kota apabila masih ada praktek jual beli bangku sekolah seperti itu dan nggak bisa saya beresin. Serius? Saya nggak mau, saya nggak mau jabatan wakil wali kota ini cuma jadi pintu neraka buat saya dan keluarga saya. Luar biasa ini kan ya, Masya Allah gitu kan ya. Jadi Pak Chandra, kalau praktek jual beli bangku sekolah yang indikasinya ada di Depok gitu kan ya, jika ini tidak beres dan Pak Chandra terpilih menjadi wakil wali kota, itu rela mengundurkan diri jika ini tidak beres? Iya, ini udah jadi rahasia umum kok, bukan indikasi, rahasia umum. Saya kemana-mana semua pada ngomong, iya benar Pak, iya Pak, semua begitu. Bahkan anak saya waktu lulus SMP juga ditawarin kok seperti itu, masuk SMA ini seperti itu. Jadi itulah yang terjadi hari ini, potret kezoliman yang menurut saya merajalela, bahkan sampai bangku sekolahnya diperdagangkan. Dan pemerintah kota nggak hadir di sini, seolah-olah seperti tidak hadir gitu loh. Saya merasa tidak ada hadir pemerintah kota di sini. Dan puncak gunung esnya apa? Akhirnya ada ribuan, ratusan, kata sih sampai ribuan ya, ijazah anak-anak kota Depok yang ditahan oleh sekolahnya. Karena tidak bisa bayar? Nggak bisa bayar, pada saat dia lulus, utangnya numpuk di sekolah, ditahan. Dan itu kan puncak gunung es. Hulu masalahnya tadi, ketika anak-anak ini kalah saing, sebab kan bertarung ini nih, saingannya berdasarkan kemampuan dana. Yang nggak punya dana kalah saing. Akhirnya padahal dia punya prestasi, mungkin dia punya, harusnya dia yang pantas, dia nggak dapat bangku sekolah negeri itu. Kemudian yang namanya orang tua kan pasti gimana caranya anak saya harus sekolah, dimasukinlah sekolah swasta tanpa memperhatikan kemampuan bayar. Tadi karena madrasah aliyah negeri juga nggak ada, kita kurang. Ada sekolah-sekolah swastanya biayanya lumayan. Akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ngutang bertumpuk. Saat anaknya lulus, ijazahnya nggak bisa diambil karena utangnya banyak. Dan itu bukan salah sekolahnya juga, bukan salah si anak juga. Kalau menurut saya sih, ya namanya kita hidup dalam satu negara ya, dan konteks ini kota Depok dan pemerintah kota, tanggung jawab pemerintah kota. Seperti itu. Solusi apa yang akan Bapak bangun atau berikan? Pertama ya, problem krusial itu MTS cuma satu, kemudian madrasah aliyah tidak ada, sementara SDIT kemudian SMP itu begitu marak. Ini solusinya apa? Apakah menambah? Pasti kalau orang yang
nyinyir sama saya, nggak setuju dengan pernyataan saya, pasti bilang, wah ini kan wewenangnya bukan wewenang pemerintah kota gitu. Ya. Kalau menurut saya itu nggak patut disampaikan. Karena memang kalaupun ini wewenang provinsi atau ada wewenang pusat, ini semua kita berkolaborasi, pemerintah kota, provinsi dan pusat. Apalagi Depok ini ibaratnya orang yang mengibaratkan sejengkal dari Jakarta lah. Betul, ya. Gitu loh. Masa kita nggak bisa ngomong-ngomong Kemenak untuk bikin madrasah aliyah kayak gitu loh, atau sanawiyah seperti itu. Kan bisa. Atau sekolah-sekolah negeri juga, masa kita nggak bisa bicara sama pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Sehingga menurut saya solusinya pasti kita akan upayakan penambahan sekolah negeri di level kecamatan maupun kelurahan agar sesuai dengan porsinya. Tapi sambil secara paralel, ya kami pastikan semua anak Depok harus bisa bersekolah dan kuliah, di mana nanti mereka-mereka yang nggak dapat bangku itu, bangku sekolah negeri, kita masukin ke sekolah-sekolah swasta yang ada. Kita akan minta juga jatah dari sekolah-sekolah swasta yang ada. Pemerintah kota yang bayarin. Memang kita nggak akan merugikan sekolah swasta, kita tetap bayar. Pemerintah kota yang bayarin, tapi kita akan discuss dong. Masa bayar mahal-mahal gitu. Termasuk juga kuliah. Kita akan libatkan kampus-kampus yang ada di Depok. Di sini ada Gunadarma, ada Universitas Indonesia, ada BSI, ada JGU, banyak kampus-kampus lain. Ini kita akan berdiskusi kepada mereka untuk memberikan porsi untuk bangku kuliah gratis. Nah nanti kami tetap bayar, pemerintah kota yang bayarin. Termasuk juga universitas terbuka. Universitas terbuka biayanya sangat murah kok. Satu semester di bawah 2 juta. Dan itu sangat mungkin di neraca keuangan Pemda Pemkot bukan persoalan mampu dan tidak mampu sebuah Pemkot atau Pemkab, tetapi bagaimana kemauan terhadap membaca program dan kemampuan di dalam hal merealisasikan budget anggaran. Menarik pemirsa pada Suha TV, apakah Anda setuju dengan ide yang dilontarkan oleh Bapak Chandra yang akan menggratiskan sekolah dan kuliah bagi warga Depok? Jika Anda setuju, tulis komentarnya. Satu lagi, kami akan berikan beasiswa dan bantuan kuliah gratis khususnya untuk kepada masyarakat Depok yang memiliki ekonomi di bawah, tidak mampu. Sehingga nanti yang tadi saya bilang, nggak boleh ada lagi anak Depok yang nggak bisa kuliah gara-gara nggak ada biaya seperti itu. Nah, untuk yang prestasi bisa kita berikan juga beasiswa bentuknya seperti itu. Nah, sehingga tadi tujuan kami ini untuk membuat Depok menjadi kota yang maju dengan parameter sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan tercapai. Baik, luar biasa. Ini program yang bukan program mengawang-awang atau program yang mengada-ngada, tetapi ini program yang sangat realistis setelah dihitung-hitung oleh Pak Chandra dan timnya. Baik, Pak Chandra. Saya udah bicara ini awal September, Pak. Awal September, udah September. Pada tanggal 12 September ternyata Rektor Unair bikin tulisan, bikin paper di Kompas tentang kuliah gratis, mengapa tidak. Jadi ya apa yang saya sampaikan ini bahkan udah diulas juga oleh seorang rektor gitu, Rektor Unair. Ada di Kompas tuh tanggal 12 September. Satu lagi, sebetulnya kalau berbicara tentang kuliah gratis, Pak Chandra ini adalah salah satu aktivis. Kalau menengok 20 tahun yang lalu, beliau itu memperjuangkan tentang kuliah gratis atau sekolah gratis. Pendidikan gratis. Pendidikan gratis. Berkualitas untuk rakyat. Nah. Saya ingin tahu itu, Pak Chandra itu background ketika dulu menjadi aktivis itu, kenapa terpikir seperti ini, program ini? Ya karena menurut saya, yang namanya pendidikan dan kesehatan, itu adalah hak yang harus didapatkan oleh warga negara. Hak layanan dasar itu hak dasar yang harus didapatkan oleh warga negara ketika hidup di dalam satu negara. Sebab negara berjalan operasionalnya juga dari pajak yang dipungut dari masyarakatnya. Sehingga wajar kalau itu kembali lagi ke masyarakat, minimal dalam bentuk layanan-layanan dasar, baik dalam bentuk pendidikan maupun kesehatan. Jadi waktu itu kita udah
Sudah teriak-teriak itu zaman mahasiswa ya. Pendidikan gratis dan berkualitas untuk rakyat. Malah ada fotonya kok. Kebetulan waktu dulu saya kalau lagi demo-demo kan kita jarang buat konten atau foto ya. Tapi begitu saya mau maju jadi wakil wali kota, teman-teman saya yang dulu mungkin suka moto-moto ngirim ke saya, masih ada ternyata fotonya. Bisa bisa saya perlihatkan. Jadi artinya saya teriak hari ini terkait pendidikan gratis, isu kesehatan gratis bukan karena mau pilkada, bukan, tapi karena memang ini menjadi cita-cita dan idealisme yang sudah kita perjuangkan, diskusikan dan pikirkan dan kita akan realisasikan sejak puluhan tahun lalu. Dan alhamdulillah hari ini bicara pendidikan gratis kan, siapa aja orang yang mau maju pilkada, bahkan presiden juga semua teriaknya terkait pendidikan gratis. Pendidikan gratis. Pendidikannya hanya masih sampai SLTA ya. Oleh karenanya hari ini ketika saya dipercaya oleh 12 partai politik dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Depok untuk maju menjadi wakil wali kota Depok, saya udah bicara harus lebih maju lagi, bukan sekedar pendidikan gratis yang dan sampai berkualitas tuh, bukannya sekedar sampai SMA, tapi sampai pendidikan tinggi. Oke, ya baik. Background Bapak Chandra adalah aktivis dan tidak tanggung-tanggung bahwa suara tentang pendidikan gratis sudah beliau suarakan ketika zaman mahasiswa 20 tahun yang lalu. Sekarang memiliki kesempatan untuk mengubah Depok menjadi kota yang ramah terhadap pendidikan dan SDM yang berkualitas dengan cara program yang disodorkan adalah pendidikan gratis atau kuliah gratis. Buat semua anak-anak di kota Depok, jangan takut untuk bercita-cita. Kelak suatu saat Presiden Republik Indonesia, menteri-menteri di Kabinet Republik Indonesia, dan bahkan orang-orang penting di Indonesia lahir dari kota Depok. Wah, setuju saya. Keren. Kota Depok memang dahsyat. Baik, Pak Chandra, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.